Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk belajar dari firman Tuhan. Secara khusus dalam perjumpaan kita kali ini, saya mengajak saudara untuk melihat Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Nah, tema kita hari ini adalah mengenal Tuhan. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Saya akan bacakan secara bertahap. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 21 lebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Amin. Berbahagia yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami sudah membaca firman-Mu yang sudah tertulis. Biarlah Engkau berbicara dalam setiap hati kami. Dan layakkan hamba-Mu yang terbatas dan hina ini, biarlah Kau pakai dengan leluasa dalam urapan Roh Kudus. Memberkati seluruh kekasih kami dimanapun mereka berada. Ya, biarlah berkat dari Tuhan turun atas kami sekalian lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami tundukkan diri kami di bawah otoritas kehendak-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui tulisan yang kami baca dan kami pelajari ini. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab. Sudah berapa lamakah saudara menjadi pengikut Kristus dan sungguh-sungguhkah saudara mengenal Dia? Perlu diketahui, meskipun kita rajin datang berbakti ke gereja, mengikuti kebaktian, kita mendengarkan firman Tuhan, belum tentu kita langsung mengerti firman Allah untuk dipraktekkan, sebab kita belum ketemu dengan Tuhan Yesus dan bahkan belum mengenalnya secara utuh. Dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 ini kita akan belajar untuk mengenal Tuhan itu secara pribadi. Puji Tuhan. Saudara, dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 kita akan belajar untuk mengenal Tuhan itu secara pribadi. Kubur yang kosong sebagai bukti dan tanda bahwa Yesus memang sudah bangkit. Nah, setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus perlu untuk menampakkan diri kepada murid-murid dengan tujuan apa? Supaya mereka percaya dan tentunya mereka dapat menjadi saksi akan peristiwa kebangkitannya. Berkali-kali Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan salah satunya di jalan menuju ke Emmaus. Saudara, siapakah Kleopas dan temannya? Ada pendapat Kleopas bisa juga disebut dengan Alfius, saudara lelaki Yusuf, ayah Yesus secara biologis.
Sedangkan seorang yang lainnya tidak diketahui dengan pasti. Memang ada tafsiran, ada yang berkata temannya ini adalah Simon. Di beberapa Alkitab menyangganya. Yang jelas memang di Alkitab tidak disebutkan namanya. Saudara, ketika Yesus menjumpai kedua murid tersebut, mereka sedang menyusuri jalan menuju ke Emmaus. Mereka larut dalam diskusi yang sungguh-sungguh dan serius. Nah, pada saat itu ya mereka berjumpa dengan Yesus, tapi mereka tidak dapat mengenali Yesus. Mereka hanya memandang Yesus sebagai orang asing. Tadi kita lihat dalam ayat 18. Kleopas dan temannya membicarakan dan menganalisa seluruh peristiwa yang berkaitan erat dengan Yesus hingga kebangkitannya. Nah, waktu yang dipergunakan untuk diskusi ini cukup panjang, saudara. Diperkirakan sekitar 2 jam, mengingat jarak dari Emmaus ke Yerusalem itu adalah 7 mil, kurang lebih 11 kilometer, dan ditempuh dengan berjalan kaki. Bahkan mereka bisa melaporkan peristiwa kebangkitan Yesus secara lengkap kepada Tuhan Yesus yang tidak mereka kenal. Walaupun bersama-sama waktu itu. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Kita amati dalam ayat 15 sampai 16. Dikatakan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Jadi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Dan apakah sesuatu itu yang membuat mereka tidak mengenal? Yang pertama paling tidak kita melihat perasaan putus asa yang begitu mendalam. Jadi keputusasaan ini memungkinkan mereka terjebak dengan suasana emosi mereka sehingga mereka tidak melihat sebuah kenyataan bahwa Yesus sedang berjalan bersama dengan mereka. Dalam Lukas 24 ayat 17 dikatakan Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Jadi mereka sedang bersedih, muka muram. Lalu dalam ayat 18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Saudara, jadi mereka mendengar tentang kebangkitan Yesus. Bukannya mereka bergembira, tetapi mereka bersedih. Bahkan mereka meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Sangat prihatin. Padahal rentang waktu beberapa teman sudah menyaksikan, tapi justru mereka pergi. Lihat ayat 13. Pada hari itu juga, di saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria, kepada Petrus, Yohanes, justru Kleopas dan temannya pergi. Saudara, mereka masih hidup dalam ketakutan dan kegelisahan. Sebab mereka menganggap bahwa Yesus telah mati dan mereka tidak memiliki pemimpin untuk memimpin mereka, saudara. Dalam ayat 21 dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan, perhatikan ungkapan ini, mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara, jadi kita melihat di sini mereka sangat berharap penuh kepada Tuhan Yesus. Jadi kita melihat padahal semula murid-murid berharap bahwa Yesus datang. Untuk apa? Untuk membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Mereka memandang Yesus sebagai sosok Mesias yang politis. Tapi harapan mereka menjadi pupus. Sehingga tak heran saudara, muka mereka menjadi muram, mereka sedih. Saudara, mereka tidak tahu bahwa melalui penderitaan dan kematian Yesus telah masuk ke dalam pintu kemuliaan. Itu diungkapkan dalam ayat 26. Bukankah
Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Jadi Yesus harus melalui proses penderitaan, dan di balik penderitaan itu ada kemuliaan. Nah, seharusnya mereka bersuka cita. Mereka tidak perlu larut dalam kesedihan. Tetapi itulah persoalannya. Saudara, ada kisah seorang anak yang sedang berjalan dengan Tuhan Yesus. Ya, itu dalam bayangannya dia, karena dia melihat ketika berjalan di atas pasir, ya ada 2 jejak kaki. Ya, 2 orang jejak kaki, jadi ada 4 tapak kaki. Dan dia begitu yakin ketika dia melihat jejak kaki yang kedua, pasti itu jejak kaki Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia berjalan, lalu ada begitu banyak kerikil-kerikil yang tajam yang menyakitkan kakinya. Dia tidak melihat jejak 2 pasang kaki. Dia heran, lalu dia tanya kepada Tuhan, Tuhan, di manakah kau? Tadi engkau bersama dengan saya, sekarang di manakah kau? Lalu Tuhan berbicara kepada dia, nah, di saat tadi kau berjalan di pasir yang halus, aku membiarkan kamu berjalan sendirian. Tapi ketika kau menjejakkan kakimu di atas kerikil-kerikil tajam yang bisa melukaimu, aku menggendong kamu. Wow, ini cerita yang luar biasa. Saudara, sebagai sebuah refleksi bagi kita, dalam kekalutan, kegagalan kita sering mengatakan dan mencari Tuhan. Di manakah engkau Tuhan? Mengapa engkau tidak menyertai aku? Justru dalam saat-saat begini, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau tidak beserta dengan aku di saat aku sangat-sangat membutuhkan engkau? Padahal sesungguhnya Tuhan tidak jauh dari kita, saudara. Tapi itulah sering kali kita alami. Krisis, entah itu positif, entah itu negatif, bisa menutup mata kita untuk mengenali Tuhan. Krisis seringkali membuat kita melupakan bahwa kita memiliki Yesus yang jauh lebih besar dari semua krisis yang bisa menimpa kehidupan kita. Saudara, inilah fakta hidup. Persoalan yang kecil bisa kita besar-besarkan. Ya, karena kita terlalu fokus pada masalah. Tapi mari kita belajar. Di tengah duka, di tengah kesedihan, di tengah konflik, di tengah krisis, mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Kedukaan, keputusasaan akan mempersulit kita untuk mengenal Tuhan. Namun sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa Tuhan tidak jauh dari kita dan Dia ada bersama dengan kita, bahkan Dia sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Yang kedua, sesuatu apa yang menutup mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus? Yang kedua, masalah ini saudara, rasionalitas. Peristiwa kebangkitan tidak dapat mereka terima dengan akal sehat mereka. Mereka tidak bisa terima dengan akal. Mana mungkin orang yang mati bisa bangkit kembali. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Ini yang mereka ceritakan. Jadi apa yang mereka ceritakan mengenai pengalaman Yesus memang sesuai dengan pengetahuan mereka, saudara. Tetapi kita lihat dalam ayat yang ke-22 sampai 24. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat.
Jadi mereka tahu cerita tentang kematian, mereka tahu tentang kebangkitan. Tapi menarik dalam ayat 24 bagian akhir dikatakan, tetapi dia tidak mereka lihat. Jadi lalu pengalaman yang paling buruk mereka tentang kebangkitan Yesus, mereka dapatkan dari para perempuan, tadi kita baca, yang mengunjungi kubur Yesus, dan dari beberapa murid yang lainnya. Bagian ini pun Yesus sudah ungkapkan kepada mereka, bahkan berkali-kali, hanya mereka saat itu belum mengerti, saudara. Kalau kita bandingkan Lukas 18 ayat 34, mengatakan demikian, akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku akan ditangkap dan pada hari ketiga aku akan disesat, dibunuh. Dan mereka tidak mengerti. Nah ternyata saat itu mereka hanya memiliki pengetahuan tanpa menyadari maknanya. Sehingga Yesus harus menguraikannya lagi kepada mereka. Saudara, kita lihat Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Dikatakan hai kamu orang bodoh karena mereka tidak mengerti. Dalam perjanjian lama, saudara, orang disebut bodoh bila dia tidak membiarkan firman Allah mempengaruhi sikap hidup dan pemikirannya. Begitulah tampaknya para murid. Jadi Tuhan Yesus tidak bersikap kasar. Ya, beliau pasti belajar dari pengalaman dalam tradisi Yahudi. Jadi seseorang yang tidak mempraktekkan, melakukan firman Tuhan itu walaupun dia tahu itu dikatakan bodoh. Mereka sulit mempercayai perkataan para nabi tentang Mesias yang harus menderita. Karena apa? Karena mereka telah memiliki gambaran sendiri. Mereka seolah-olah tidak ingin membiarkan perkataan para nabi itu mengacaukan gambaran yang telah ada dalam benak, dalam pikiran mereka sebelumnya, saudara. Jadi Lukas 24 ayat 45 sebagai contoh yang bagus. Ya. Pengalaman murid juga seperti itu. Ya. Dikatakan dalam ayat 45 dikatakan lalu Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi Tuhan membuka pikiran. Dan inilah kita. Kadang-kadang kita pandai mengetahui banyak tentang biografi, sejarah kehidupan Yesus. Namun kita tidak mampu memaknainya. Karena apa? Karena kita mengandalkan hanya akal kita. Karena itu dalam Amsal pasal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, kita mau belajar dari dua hal ini. Ya, yang membuat mata mereka tertutup, tidak mampu mengenal Yesus oleh karena perasaan duka yang dalam. Yang kedua karena pikiran mereka, akal sehat mereka. Dan mereka hanya menggunakan cara berpikir seperti apa yang mereka pikirkan, tidak memikirkan seperti apa yang Tuhan pikirkan dan yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan. Ada 3 sikap yang harus kita miliki untuk mengenal Tuhan melalui kisah perjalanan Kleopas dan temannya ke Emmaus. Yang pertama, jangan tinggalkan persekutuan. Kita sudah baca dari ayat 13 sampai 20. Tapi untuk menegaskan lagi, ya dalam Lukas 24 ayat yang ke-13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Jadi kita melihat dalam peristiwa kebangkitan hari itu dan hari itu juga
Kleopas dan temannya meninggalkan tempat menuju ke Emmaus. Saudara, jadi yang pertama, jangan tinggalkan persekutuan. Kalau kita ingin mengenal Tuhan, kita harus bersekutu dengan teman-teman kita. Kisah tentang dua orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Seharusnya mereka tidak pergi meninggalkan kota Yerusalem, di mana murid-murid yang lain tetap berkumpul, tetap bersekutu untuk saling menghibur, saling menguatkan seorang akan yang lainnya setelah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Tindakan kedua murid meninggalkan Yerusalem, di mana murid-murid yang lain berkumpul, menunjukkan mereka tidak memahami kebenaran dan mereka berjalan di luar kehendak Tuhan. Karena mereka berjalan menuju ke arah barat Yerusalem, yaitu ke Emmaus. Saudara, bangunlah persekutuan. Jangan pernah kita menyendiri. Memang situasi sekarang yang sedang kita hadapi, kita tidak bisa berkumpul di gereja. Paling tidak kita berkumpul dalam keluarga kita. Atau paling tidak kita kontak satu dengan lainnya lewat WhatsApp, lewat segala media yang bisa kita gunakan, lewat telepon. Kita perlu membangun relasi kita satu dengan lainnya. Karena relasi yang kita bangun ini akan membuat kita semakin kuat dalam kondisi seperti yang sedang kita hadapi sekarang ini, saudara. Yang kedua, melalui penggalian dan perenungan firman Tuhan. Roh Kudus berkenan memberikan pengertian tentang firman yang kita baca dan renungkan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam Lukas 24 ayat 27 kita bacakan di sini dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Perhatikan, Tuhan Yesus dikatakan menjelaskan. Perhatikan, menjelaskan segala yang tertulis dalam kitab suci. Saudara, jadi secara perlahan Tuhan Yesus membawa mereka kepada apa? Kepada pengenalan akan dirinya. Apa yang terjadi di Yerusalem itu merupakan penggenapan terhadap isi Alkitab. Dengan demikian semua peristiwa yang sedang terjadi harus dipahami dari sudut pandang Tuhan Yesus. Yesus membimbing mereka ke dalam pengenalan sejati tentang Yesus, bahwa Yesus lebih daripada sekedar Nabi Allah. Sebuah ajakan, marilah kita disiplinkan diri kita untuk baca Alkitab setiap hari. Karena dengan membaca Alkitab kita akan makin mengenal Tuhan. Yang ketiga, Tuhan hadir dan membangkitkan kepekaan kita akan kemenangannya melalui pemecahan roti, perjamuan di dalam mana Tuhan Yesus melayani umatnya. Dalam ayat 35 dikatakan di situ, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti itu. Saudara, Yesus duduk dalam perjamuan dengan kedua murid tersebut. Ketika Yesus mengambil roti dan memberkatinya, terbukalah mata rohani kedua murid tersebut. Sekarang mereka melihat Yesus dengan jelas. Mereka segera bergegas kembali ke Yerusalem menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, kita melihat di sini apa implikasinya. Yang ketiga, lewat perjamuan, secara khusus perjamuan kudus, dengan tujuan supaya kita tidak lupa bahwa Yesus pernah bangkit, ya, pernah mati dan bangkit untuk kita. Kematian dan kebangkitannya akan membuat kita semakin mengenal Dia. Nah, saudara, kebangkitan Yesus adalah peristiwa dan kenyataan sejarah. Namun hanya kekuatan Allah yang mencelikkan mata rohani kita agar kita mempercayai fakta tersebut. Sudah berapa kali kita memperingati hari kebangkitan Tuhan? Apakah selama ini kita hanya cakap, hanya sebagai pengamat,
Ataukah kebangkitannya membawa kepada pengharapan bagi kehidupan kita? Adakah pemahaman yang utuh? Saudara, apa yang terjadi setelah Kleopas dan temannya mengenal Tuhan Yesus? Pertama, kita melihat ada semangat. Dalam Lukas 24 ayat yang ke-32 dikatakan demikian, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, hati mereka berkobar-kobar setelah mereka mendapatkan pemahaman, penerangan, pencerahan dari kitab suci yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Sehingga muncullah semangat. Nah, kalau kita bicara semangat, dari kata antusias itu kata yang memiliki makna yang sangat dalam dari kata Yunani theos. Kata di dalam, theos itu Tuhan. Berarti di dalam Tuhan maka sewajarnya kita semangat. Jadi pengenalan terhadap Tuhan mendatangkan semangat. Yang kedua kita lihat dalam ayat 35. Lukas 24 ayat 35 dikatakan demikian. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti tersebut. Di sini kita melihat ada semangat untuk bersaksi. Jadi kata kunci yang kedua, pertama tadi semangat, yang kedua bersaksi. Mereka menceritakan, mereka berbagi dari apa yang menjadi pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Saya begitu yakin kalau kita mengenal Tuhan dan kita sudah membangun kebersamaan, keintiman, pasti ada pengalaman kita dengan Tuhan dan pengalaman ini membuat kita tidak berhenti untuk berbicara dan kita ada kerinduan untuk berbagi, menceritakan sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Lalu yang ketiga, di samping semangat, kedua bersaksi, yang ketiga beribadah. Nah, dalam ayat yang 53 Lukas 24 dikatakan di situ ya saudara bahwa setelah pikiran mereka terbuka dikatakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Dia. Jadi aspek yang ketiga dari pengenalan yang mereka terima dari Tuhan adalah mereka memiliki semangat untuk beribadah. Beribadah di sini tidak selalu konotasinya ada dalam gedung gereja. Beribadah berarti ada suatu hubungan, kedekatan dengan Tuhan dan memiliki kerinduan untuk dekat dengan Allah, lalu juga senantiasa memuliakan Allah. Jadi kita melihat ada tiga hal yang menarik dari pengenalan mereka terhadap Tuhan. Pertama ada semangat, ada keinginan untuk bersaksi, yang ketiga ada kerinduan untuk beribadah sehingga nama Tuhan saja dimuliakan. Puji Tuhan. Saudara, pemahaman yang benar akan Tuhan memang akan mempengaruhi cara pandang bahkan sikap hidup kita. Maka kita perlu pemahaman firman yang utuh. Jangan hanya mempelajari bagian firman yang kita sukai saja. Maka pupuklah kebiasaan membaca Alkitab setiap hari agar pikiran kita dilengkapi oleh kebenaran firman yang utuh, firman yang lengkap. Saudara, mengenal Dia dengan benar merupakan anugerah. Keberdosaan kita menghalangi mata iman kita. Akan tetapi membuka diri kepadanya, bersedia percaya kepada firman-Nya merupakan kunci untuk mengenal Dia dengan benar. Karena itu selamat mengenal Dia. Kalau hari-hari kita terganggu oleh karena situasi yang ada, mari kita belajar untuk mengenal Dia. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Bangun hubungan pribadi kita dengan firman Tuhan. Dan ingat selalu kematian dan kebangkitannya. Saya begitu yakin kita akan dikuatkan, diteguhkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bawa setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu.
Situasi, suasana yang ada di sekitar kami seringkali mengganggu kami, membuat kami berduka, membuat kami kehilangan pengharapan. Bahwa setiap kami untuk percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Ampuni kami, seringkali kami menggunakan hanya pikiran kami saja. Kami lebih mengandalkan kepada pengertian kami. Mampukan kami untuk memiliki cara pandang dari Engkau. Biar kami boleh belajar untuk memahami hal ini. Lebih dari itu Bapa, bahwa setiap kami untuk tetap bertekun dalam persekutuan dengan saudara kami, dengan keluarga kami. Bahwa setiap kami terus Tuhan untuk belajar dari firman-Mu. Bahwa setiap kami terus untuk ingat tentang kematian dan kebangkitan-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh kekasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau ambil bagian untuk mengangkat setiap hati kami. Biarlah hati kami tetap tertuju kepada Engkau. Engkau yang hidup, yang selalu ada dan tetap tinggal bersama-sama dengan kami, menyertai kami. Memberkati negara kami Indonesia dalam memerangi virus corona. Tuhan tolong ambil bagian. Biarlah kebijakan yang mereka ambil adalah kebijakan yang searah, seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Berikan kepekaan sehingga apapun tindakan mereka, tindakan yang benar, berkenan. Memberkati dan lindungi para dokter, perawat, tenaga medis yang ambil bagian untuk merawat. Tuhan tolong proteksi mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jemaat-jemaat kami yang sedang bergumul untuk kesehatan. Bahkan sedang ada di rumah sakit. Kau jamah mereka. Terima kasih Bapa. Mohon berkat Tuhan untuk kami sekalian. Tuhan tolong berkati setiap anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada. Baik yang ada di kota Semarang, di luar kota Semarang, bahkan di luar pulau, di luar negeri. Engkau berkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami mohon berkat-Mu untuk kami sekalian. Turunkanlah berkat-Mu. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati kami. Amin.